Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang konflik yang masih terjadi di Timur Tengah antara Iran melawan Israel yang di-backing oleh Amerika Serikat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya itu tadi yang menjadi Hmm. pertanyaannya pemirsa, apakah konflik di Timur Tengah khususnya peperangan antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel ini semakin memanas dan juga Ya, dipotensikan terjadi akan lebih eskalasi panjang itu dibandingkan ya. perkiraan? Kami akan membahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Pertama, saya akan menyapa narasumber yang sudah terhubung bersama kami, Pak Cepi Hakim selaku Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia. Selamat malam Pak Cepi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam, terima kasih. Ya, Pak Cepi, ini kan menjadi sebuah ironi ketika kita ketahui bersama bahwa di tengah negosiasi ini telah ada bargaining ataupun ajuan dari proposal tersebut. Namun ternyata Teheran mengambil sikap bahwa tidak menerima usulan ataupun proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat. Bagaimana Pak Cepi melihatnya? Ya, ini belum negosiasi ya, ini baru tawaran Donald Trump. Karena negosiasi yang terakhir itu sebenarnya sudah menuju ke solusi yang baik, tapi kemudian Amerika menyerang Iran, sehingga tidak mudah bagi Iran untuk kemudian diajak Jadi untuk kayak negosiasi ditusuk dari lagi. belakang Dan gitu ini ya. sangat traumatik bagi Iran Dikhianati. posisinya. Dan di sisi lain, tawaran-tawaran itu juga banyak yang tidak masuk akal ya. Tawaran-tawaran dalam negosiasi itu yang 15 poin itu mendikte ya, bukan materi negosiasi, itu materi mendikte. Dan tidak heran ya, karena ini adalah cerminan dari figur seorang Donald Trump. Gitu ya. Jadi kayak mungkin Iran tuh nggak mau disuruh-suruh gitu ya. Kan negara Iran tuh negara yang kuat gitu, bisa melawan misalnya Amerika, memiliki kedaulatan lah gitu. Jadi harusnya kalau negosiasi itu setara gitu antara kedua negara. Misalnya Iran punya kepentingan gitu, kepentingannya diajukan juga gitu, dan Amerika punya kepentingan diajukan juga. Jadi saling ketemu gitu ya jalan tengahnya. Sedangkan yang diajukan oleh Amerika itu kayak sepihak saja. Ini sangat menguntungkan Amerika, sedangkan Iran itu mungkin sangat dirugikan dari tawaran tersebut gitu ya. Jadi karena kayak Amerika tuh seolah-olah berkuasa dan bisa menyuruh-nyuruh negara Iran, sedangkan Iran yang melihat hal tersebut itu mungkin nggak terima dan nggak mau jadi suruhannya Amerika gitu ya. Jadi ditolak tawaran tersebut dan akhirnya perangnya menjadi lebih panjang lagi gitu ya. Jadi berlarut-larut dan itu bisa apa yang merugikan karena ya butuh biaya perang itu, dan setiap harinya mungkin Amerika tuh mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi semakin lama perang terjadi, semakin rugi orang-orangnya ataupun negara yang bermain dalam perang tersebut. Ya. Nah, periode pertama menjabat itu sudah terlihat banyak hal, masalah-masalah di administrasi Gedung Putih, dan itu ditulis oleh wartawan Bob Woodward namanya, yang membongkar skandal Watergate. Dia nulis dalam buku Fear Trump in the White House, dan buku itu menggambarkan betapa chaoticnya, betapa kacau balaunya administrasi kepresidenan Hmm. ketika itu. Itu pada waktu itu belum ada konflik, belum ada apa-apa. Jadi kita bisa bayangkan sekarang Amerika tengah berhadapan dengan banyak masalah di dalam negeri, masih berhadapan dengan US-China trade war, kemudian juga Rusia-Ukraina belum tuntas, dan sekarang berhadapan dengan konflik di Timur Tengah. Ya. Dengan demikian, Tuh dari ya, jadi nggak cuma Iran yang dihadapi, tapi Cina ada tuh ya perang dagangnya, sedangkan sama Rusia ada juga di Eropa gitu ya. Sedang yang apa perang antara Rusia dan Ukraina itu kan didukung sama Amerika juga. Jadi banyak front yang harus dihadapi oleh Amerika, dan secara internal juga itu sedang kacau politiknya. Jadi yang masalah imigran ilegal gitu ya, tentang apa kesetaraan dan sebagainya itu sangat tidak apa ya stabil gitu di negara tersebut. Jadi secara internalnya sedang kacau, di luarnya juga sedang kewalahan juga karena menghadapi berbagai negara gitu ya yang menjadi oposisinya. Ya, jadi kewalahan. administrasi Gedung Putih yang seperti itu, dan posisi terakhir tawaran untuk bernegosiasi itu adalah gambaran bagaimana omongan atau pembicaraan atau tawaran Donald Trump itu tidak bisa dipercaya, sulit untuk bisa diterima ya. Apalagi dalam hal ini kita melihat bahwa Iran di situasi yang seperti ini dia sulit untuk bisa di approach untuk berbicara lagi, karena negosiasi terakhir mereka beranggapan sudah akan mencapai pada solusi yang win-win sifatnya, kemudian diserang dan tanpa apa-apa. Dan ini saya kira poin pertama yang harus menjadi rujukan, bahwa tidak mungkin atau sangat sulit untuk Iran bisa menerima tawaran dari Donald Trump. Sekali lagi saya garis bawahi, negosiasi belum berlangsung. Ini adalah tawaran dari Donald Trump. Tawaran Donald Trump yang ini sepertinya timpang sebelah. Namun dari sudut pandang Anda Pak Cepi, apakah Anda melihatnya bahwa Iran menolak untuk berdamai? Jelas ya, sudah ada beberapa kali pernyataan Iran dia akan menolak. Dan kalau melihat
tawaran yang disampaikan oleh Donald Trump itu terlihat sekali bahwa di dalam politik memang ada power struggle ya. Dan itu pernah juga ditulis oleh seorang ilmuwan atau sosiolog terkenal, Wright Mills, ya, tentang teori the power elite ya, yang mengatakan bahwa keputusan-keputusan strategis di negara demokrasi, di negara yang demokratis sifatnya seperti Amerika, mbahnya demokratis, itu ternyata keputusan-keputusan strategis diambil oleh sekelompok elit, dalam hal ini presiden Hmm. dan gengnya gitu. Dan itu berkelindan dengan teori Vilfredo Pareto ya, yang sosiolog Italia yang terkenal dengan teori 80-20. Dia mengatakan bahwa dalam dalam sirkulasi dalam kepemimpinan elit di sebuah negara yang demokratis sifatnya itu ada sirkulasi elit ya, misalnya dia sebentar jadi menteri ini, sebentar jadi menteri itu. Dalam bahasa Indonesia tuh terminologinya 4L ya, lo lagi. Itu sebabnya Hmm. makanya pertanyaan kita kenapa Donald Trump seperti itu, karena sudah dibahas oleh banyak ahli-ahli ilmu politik bahwa yang pertama adalah keputusan-keputusan strategi sebuah negara, walaupun negara yang demokratis itu tetap yang menentukan hanya kelompok elit, dan kelompok elit itu Hmm. lo lagi. Hmm. Itu sebabnya kita berhadapan dengan satu situasi di mana Donald Trump menawarkan ya, dia menawarkan, tawaran Donald Trump itu nggak ada hubungannya dengan tindakan dia. Kita pernah dengar juga beberapa waktu yang lalu dia ngasih ultimatum misalnya akan menyerang habis-habisan, kemudian nggak jadi. Itu semua gambaran-gambaran bagaimana seorang Donald Trump yang dia bisnismen ya, dia eratik, impulsif, dan juga dia one man show. Hmm. Dan itu jelas sekali di dalam negeri sekarang sudah banyak komentar-komentar bahwa tindakan-tindakan Donald Trump itu banyak yang tidak setahu Kongres misalnya. Dan ini situasi yang akan berkembang sesuai dengan eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi lebih rumit lagi. Ada seorang presiden dari sebuah negara yang demokratis, tetapi keputusan-keputusannya itu tadi ya eratik dan one man show. Dan Gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi pemimpin gitu ya, itu nggak bisa sembarangan bertindak gitu, kayak ngomong asal aja. Karena ya tadi itu omongannya itu kadang-kadang bisa mewakili negara tersebut. Makanya harus berhati-hati dalam menjaga omongan, menjaga tindakan gitu ya. Jadi presiden ataupun kepala negara itu menjadi perwakilan negara tersebut. Kalau misalnya kepala negaranya begini dan begitu, berarti kan mewakili Amerika. Berarti Amerika juga begini dan begitu juga. Itu sedangkan ya nggak bisa kita menurunkan atau merendahkan kehormatan dari posisi tersebut gitu. Sedangkan ya orangnya malah semena-mena begitu aja. Kayak misalnya si Donald Trump itu yang tiba-tiba ngancam, tiba-tiba nggak stabil, tiba-tiba membuat keputusan, ya akhirnya membuat kacau gitu ya, negara yang kacau, terus negara yang bekerja sama dengan Amerika juga jadi kacau gitu ya. Apalagi yang kemarin tuh masalah tarif gitu kan, tiba-tiba dinaikin gitu ya secara tiba-tiba tanpa ada apa ya, pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga negara-negara kan jadi kaget juga gitu ya. Itu juga jadi masalah ke depannya, jadi benar-benar nggak stabil, dan orang-orang yang bekerja sama dengan Amerika itu jadi waspada, ini stabil nggak sih orangnya, ini sehat-sehat aja nggak sih gitu. Kalau misalnya dari kepala negara yang nggak sehat, berarti kan ada yang salah dengan pemerintahannya. Itu juga bisa menjadi penilaian gitu secara internasional juga gitu ya, mukanya itu begini gitu ya, kepalanya begini, berarti ada yang salah dengan pemerintahan yang ada di Amerika gitu. Jadi kayak perwakilannya salah mewakili negara tersebut ya. bahwa dia juga bisnismen. Jadi fokus dia bukan untuk sekedar mengganti rezim, tetapi kan kita pernah dengar juga dia mau bikin misalnya real estate di Gaza misalnya. Dan itu semua gambaran-gambaran dari seorang bisnismen, eratik atau impulsif, dan one man show. Sekali lagi dalam ilmu politik itu sudah ada penelitian, sudah ada teori-teori yang mengatakan bahwa teori power elite, bahwa keputusan-keputusan strategis di sebuah negara yang bahkan mbahnya demokrasi itu ternyata ditentukan oleh kelompok elit. Dan para itu menekankan juga kelompok elit itu dia lagi, lo lagi, lo lagi. Nah, inilah masalah yang tengah berkembang di Amerika, dan dampaknya sekarang meluas ke teater global karena Iran juga menggunakan Hormuz misalnya untuk sebagai salah satu truf karet berhadapan dengan negara sebesar Amerika. Karena kalau kita melihat kekuatan perang dari material arsenal alutsista, maka Iran itu sebetulnya nggak ada apa-apanya, dia bisa dihancurkan seketika aja sama Amerika. Kalau kita hanya melihat di atas kertas tentang kekuatan persenjataan, tetapi realita di lapangan berbicara lain, dan kita sekarang tengah melihat lainnya realita yang terjadi di dalam panggung perang Timur Tengah sekarang ini. Artinya Gitu ada ya. Jadi ada banyak masalah ya, termasuk sana itu kayak masalah logistik juga, karena kan Amerika tuh kan jauh ya dari Timur Tengah, itu juga membutuhkan biaya juga. Jadi ngirim barang perangnya, terus apakah barang apa perangnya entah, entah itu dari teknologinya itu juga bisa bekerja dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalnya terjadi kerusakan terus hancur gitu ya, itu penggantiannya pasti lama karena harus dikirim lagi tuh dari Amerika ataupun dari negara Eropa ya, itu ke Timur Tengah. Berarti kan itu kan butuh waktu yang sangat panjang. Sedangkan kalau misalnya rantai supply-nya di Iran, karena di Iran ya negara sendiri gitu ya, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan Amerika. Apalagi Iran juga mungkin sudah berpengalaman gitu ya, karena dari dulu tuh diembargo sama Amerika dan sekutunya gitu. Jadi dagang sulit, terus mau
apa ya, ngejual barang susah gitu karena sudah di blacklist ataupun di embargo secara ekonomi gitu. Jadi kayak ya si Iran ini mungkin karena emang kalau diadu secara murni kekuatannya itu pasti kalah gitu karena Amerika punya nuklir, punya kekuatan militer yang luar biasa tersebar di seluruh dunia gitu. Kalau semuanya dikerahkan untuk menghancurkan Iran itu pasti hancur gitu. Tetapi karena Amerika tadi ya nggak cuma menghadapi Iran tapi menghadapi Cina iya, menghadapi Rusia juga iya gitu ya, walaupun itu tidak secara langsung ya. Kalau apa lawan Rusia itu biasanya lewat proksinya itu adalah Ukraina gitu. Jadi seolah-olah yang perang itu kan Rusia sama Ukraina, tapi kan dibantu sama Amerika juga. Jadi ada kekuatan militer Amerika yang dialihkan ke sana ke Eropa gitu. Sedangkan kalau yang Cina itu ada perang dagang sama kalau kalian pernah denger tuh ada Taiwan juga gitu. Jadi kan Taiwan tuh pengen diakuisisi sama Cina juga pengen diambil alih. Tapi karena Taiwan tuh di backing sama Amerika, berarti kan harus ada kekuatan militer entah itu armada dari kapalnya yang harus dititipkan di sana atau berjaga lah untuk mengantisipasi tindakan atau aksi yang akan dilakukan oleh Cina juga. Jadi karena Amerika tuh kewalahan di berbagai tempat itu nggak bisa difokuskan ke Iran saja gitu. Nah mungkin yang karena sebagian kecil saja yang bisa dikerahkan ya Iran memiliki keunggulan di sana gitu ya. Yang memiliki kepentingan. Nah, saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami, Stepi Andriani, yang merupakan pengamat intelijen dan keamanan nasional untuk membahas lebih lanjut apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Cepi. Kita ketahui bersama bahwa dari penolakan tawaran dari Trump ini, artinya ini adalah sikap ataupun langkah yang dilakukan sendirian oleh Presiden Donald Trump. Tapi kita ketahui bersama bahwa secara global ini dirasakan kerugiannya. Sesungguhnya, apa yang menjadi tujuan utama dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini? Apakah sudah bergeseng dari tujuan pertama kali? Ya, jadi saya membaca laporan dari Pew Research Center-nya, Mbak. Masyarakat Amerika ketika ditanya tujuan dari perang, mayoritas setuju ketika highlight-nya adalah melucuti atau jangan sampai Iran punya nuklir. Ya. Tapi 64% menyampaikan bahwa mereka tidak suka dengan cara ini. Bahkan dari mulai Epic Fury dilangsungkan, itu mayoritas tidak setuju, terutama dari Demokrat begitu ya. Di Republik sendiri terpecah, jadi yang setuju dengan cara ini rata-rata responden yang 65 tahun ke atas. Sementara Republikan yang milenial, yang 30, 18, 20 tahun itu tidak suka dan tidak setuju dengan cara-cara ini. Artinya di basis pemilih Trump sendiri tidak semuanya mendukung cara-cara ini. Jadi diplomasi dan cara damai merupakan cara yang nomor satu paling dipilih oleh masyarakat Amerika secara umum. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Cepi Hakim betul sekali ya. Jadi ini lebih kepada bagaimana seorang Presiden Trump ingin memperlihatkan mungkin unjuk kebolehan juga dengan kebijakan luar negerinya berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya gitu. Nah, yang unik dari perang ini, saya lihat ini perang yang sangat messy ya, messy war dari Perang Dunia II sampai sekarang. Contoh messinya adalah ini asimetris, Mbak. Tapi di satu sisi diplomasi dan tempur dipakai bersamaan. Amerika menyampaikan akan memberikan 15 poin, kan seperti itu ya. Kemudian Iran Kayak perang asimetris itu perang yang tidak seimbang gitu ya. Misalnya Amerika kan tadi ya menggunakan teknologi yang sangat maju, teknologi yang sangat mahal, sedangkan kalau drone yang digunakan di Iran ataupun mungkin roket-roketnya itu mungkin tidak sebanding ya harganya dengan teknologi untuk mengcounter untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi Amerika yang menggunakan biaya yang sangat-sangat besar, sedangkan dari Iran mungkin nggak seberapa tapi bisa membuat sistem pertahanan itu kewalahan karena drone yang dikirim misalnya murah tapi banyak gitu ya. Murah tuh maksudnya lebih murah gitu ya, bukan dianggap kayak wah 1000-an 2000-an tapi emang puluhan ribu dolar. Tapi jika dibandingkan dengan Amerika yang sekali ngirim misil untuk pertahanan itu bisa ratusan ribu ataupun jutaan, ya kalau dikirim banyak ya pasti akan kalah juga gitu, akan kehabisan juga gitu ya. Jadi asimetris, yang satu menggunakan jumlah yang sangat banyak kayak drone tadi yang dikirimkan, sedangkan yang satu menggunakan kualitas tapi kelemahannya adalah mahalnya teknologi tersebut ya. Jadi nggak seimbang tuh ya, yang satu maju sangat maju tapi mahal, yang satu banyak tapi lebih murah gitu. Asimetris. salah satu yang paling sulit adalah yang paling terakhir, bahwa kedaulatan Selat Hormuz adalah milik Iran. Tapi di sisi lain, Amerika mengirimkan 80 Second-nya Airborne, pasukan tempur yang sudah teruji sejak Perang Dunia II ya, diawaki waktu itu salah satu simbolnya oleh George Patton ya, jenderal yang luar biasa terkenal, dan itu memang reaksi cepat, jadi bukan defense. Itu 3000-an sudah bergeser. Artinya kalau ingin benar-benar diplomasi kan sebetulnya pasukan tempur ini tidak perlu. Tapi dua-duanya nih. Jadi Presiden Trump menyampaikan kita akan perpanjang 10 hari ya, tidak akan menyerang instalasi nuklir energi
teknologi dan lain-lain Iran, tapi 24 jam yang lalu 60 jet tempurnya Israel menyerang Isfahan. Begitu. Jadi Amerika lagi agak sedikit turun, lagi puasa dulu nih sampai hari keberapa Israel main. Di sisi lain negosiasi juga jalan, tapi negosiasi diplomasi yang tidak pakai tatap muka melalui Islamabad. Jadi ada 3 negara nih, Pakistan, Mesir, dan Turki. 3 ini yang berusaha untuk mendamaikan. Artinya ini messy war banget gitu. Membingungkan dan dalam tanda kutip agak sedikit complicated karena diplomasi belum selesai jalan, tapi tentunya diplomasi ini nanti kuncinya adalah di pos Khamenei. Kalau dari pimpinan tertinggi Ayatullah ini tidak mengizinkan, mungkin Menlu Iran juga tidak jadi berangkat, tapi secara back channel kedua pihak sampai hari ini sedang mengkaji dari 15 itu mana yang berat, dari 5 ini mana yang berat gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, menarik pula bahwa di tengah tawaran tadi yang disebutkan oleh Presiden Donald Trump tersebut, ada pergerakan pasukan yang telah dikirimkan ke Timur Tengah. Ini maksudnya apa dari Presiden Donald Trump? Nah, ini sebetulnya menjadi dalam tanda kutip ya, kami yang pengamat militer gitu, kami nasional maupun para akademisi melihat bahwa akhirnya di sini adalah antara integritas antara perbuatan dan perkataan. Banyak menyampaikan kalau laki-laki itu kan dinilai dari perbuatannya. Kalau disuruh milih percaya sama kata-kata atau perbuatan gitu ya. Jadi sampaikan kami tidak akan menyerang 10 hari diplomasi. Turun tuh harga minyak Brent sempat turun ya. Tapi di satu sisi pasukan 82 ya, jadi 82nd-nya pasukan 82 Airborne, pemukul cepat. Jadi memang untuk khusus terjun, reaksi cepat 18 jam itu harus bisa ke berbagai negara, dan ini hanya diturunkan di saat-saat kritis. Diturunkan, jadi antara kata-kata dan perbuatan agak berbeda nih. Ini menarik, sehingga saya rasa publik di Iran juga sudah banyak belajar bahwa ini adalah geopolitik. Tidak bicara halal haram benar salah gitu ya, kepentingan. Sehingga akhirnya mungkin di sini apa yang disampaikan di diplomasi di televisi atau di media itu tidak akan langsung dicerna sepenuhnya. Belajar dari hari pertama, kedua, bentar lagi selesai gitu. Justru hasil riset menyampaikan publik di Amerika merasa ini perang akan lebih dari 6 bulan, Mbak. Baik. Jadi yang awalnya Epic Fury ini targetnya 5-6 minggu, publik di Amerika sendiri merasa ini bisa 6 bulan lebih. Dan mayoritas memang menolak karena masyarakat di Amerika itu sudah melihat, Mbak, tingginya kenaikan harga minyak, kemudian kebutuhan pokok dan lain-lain. Dan ini memang berdampak hampir ke seluruh dunia. Bahkan Presiden Putin menyampaikan ini dampaknya bisa seperti pandemi COVID-19 gitu. Artinya masuk ke segala lini. Sehingga satu-satunya cara adalah kalau kita bicara langkah diplomatis, masing-masing negara, pemimpin negara harus mengecam dan mendorong Amerika untuk meredam. Walaupun Presiden Trump sendiri saya lihat dari 3-4 harian ini gesturnya, pernyataan-pernyataannya udah mulai turun, Mbak, eskalasinya. Tapi seperti orang terjebak dalam rumah, mau keluar, kuncinya nggak ada. Gitu. Nah, kuncinya itu apa? Selat Hormuz. Satu sisi. Yang kedua, Israel tidak setuju. Israel masih gaspol, gas terus. Nah, artinya kan harus ada juga yang bisa bicara, meyakinkan berbagai negara agar PM Netanyahu ini stop, berhenti. Karena nanti semakin, ini sudah 1934 yang tewas Iran, Lebanon sudah 1000-an lebih. Ini yang jumlah manusia ya, apalagi infrastruktur sudah luar biasa. Ini kalau terus sampai 2-3 bulan, 6 bulan ke depan, ini bahaya sekali, Mbak, negara-negara teluk. Tapi Amerika dapat untung dari kejadian ini. Satu, alutsistanya dia laris, kepake. Kemudian yang kedua, negara-negara teluk ini mau tidak mau jadi impor gasnya jadi kemana? Tidak ada pilihan lain. Akhirnya jadi ke Amerika. Karena beberapa instalasinya terkena juga. Gitu. Kita bagaimana Indonesia? Ya, dampaknya pasti. Kita kan impor minyak juga. Walaupun saya lihat seminggu ini relatif Menteri Keuangan maupun Presiden Pak Prabowo Subianto sudah bisa menjaga, Mbak. Kalau kita lihat Filipina dan negara-negara ASEAN sekitar kan udah naik tuh 25, 30 bahkan 45 ribu kalau dikerupiahkan. Kita masih agak lumayan gitu, masih punya cadangan yang luar biasa Indonesia dengan tentunya dengan kerumitan tadi ya dinaikkan dari sisi ini dan lain-lain. Artinya di sini memang Asia akan mengalami dampak yang luar biasa karena 40% minyak LNG yang masuk ke Asia Pasifik itu lewat Selat Hormuz. Ya, dengan adanya penambahan pasukan dari Amerika Serikat tentunya memunculkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya menjadi target serangan? Nanti dibahas para narasumber kami sesaat lagi, pemirsa, kami masih akan kembali. Jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini ya. Ternyata perang itu masih berlanjut dan belum ada kejelasan kapan selesainya. Dan inilah yang bisa membuat dunia itu jadi nggak stabil gitu. Bayangin kalau misalnya Selat Hormuz masih tutup, itu masih terbatas lah orang yang bisa lewat ke sana. Itu kan akan menghambat proses distribusi ya, minyak-minyak yang harusnya bisa dikirimkan, mungkin barang-barang yang bisa ekspor ataupun diimpor gitu ya lewat Selat Hormuz itu bisa terhambat juga gitu. Jadi siapa yang perang, siapa yang merasakan dampaknya gitu. Yang perang tadi ya mungkin elit-elitnya gitu yang membuat keputusan gitu. Sedangkan yang menderita itu bisa satu dunia gitu gara-gara kepentingan elit ini gitu. Itu yang menjadi masalah juga. Siapa yang memulai perangnya, siapa yang mendapatkan keuntungannya, yang ruginya juga siapa gitu. Yang untungnya tadi karena mungkin elit-elitnya yang memiliki keputusan, terus memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan dan sebagainya. Sedangkan yang harus merasakan dampak dari perang tersebut gitu, yang harus meninggal, yang harus tewas, yang harus merasa ketakutan, nyata di warga sipil itu yang hidup tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa meratapi situasi yang sedang terjadi gitu, karena mereka nggak memiliki kekuatan untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Itu juga harus dipelajari juga. Jadi kasihan juga kalau misalnya perang itu terus terjadi, yang dikorbankan adalah masyarakat sipil, terus orang-orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang nggak salah apa-apa, dan akhirnya harus meninggal dalam konflik ataupun perang yang terjadi di Timur Tengah. Nah mungkin itu yang
bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.